Halo, selamat siang untuk semua. Kali ini tadi saya sebenarnya mau ke Perpustakaan Nasional di daerah Gambir, dekat kantor Balai Kota, kantor Gubernur Provinsi DKI, atau berdekatan dengan kantor BUMN. Tapi ternyata Perpustakaan Nasionalnya tutup. Jadi mungkin di hari kerja atau Sabtu sih. Ya wajar sih, ini hari Minggu, saya kira buka kan untuk umum. Jadi tadi keliling ke arah Senayan, Sudirman ya, dari Sudirman, Tamrin, Senayan, muter sampai ini mau ke Senayan dan mau kembali lagi ke Tangerang. Suasana trafficnya tadi luar biasa, padat ya, mungkin karena habis Car Free Day. Itu biasa sih, kalau hari Minggu Jakarta ini Car Free Day itu udah kegiatan rutin lah setiap hari Minggu ya. Kegiatan Car Free Day-nya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi 10 pagi atau 10 siang lah itu. Nah, banyak spot-spotnya, ada yang dagang di dekat Bundaran HI gitu kan, ada orang yang senam di Bundaran HI mungkin. Terus ya jalan sehat, jalan kaki ya dari Bundaran HI itu. Kayaknya sih tadi ditutupnya itu dari Patung Kuda, dekat kantor Indosat, kantor Kominfo itu, Sub BI yang Bundaran Patung Kuda sampai ke arah Senayan. Itu kan luar biasa ya, panjang banget kan. Jadi banyak orang berolahraga, banyak yang beraktivitas juga, dan membakar kalori juga bisa ya, karena kan Senin sampai Sabtu nih dimana kita beraktivitas berat kerja gitu kan. Nah, hari Minggunya santai dengan berolahraga, mungkin dengan keluarga, dengan teman, dengan orang-orang kantor, relasi dan sebagainya. Sekarang udah selesai ya, menikmati semula. Dan ini kebetulan ada truk sampah nih di dekat stasiun BI City ya. Ini baru selesai diberes-bereskan sampah-sampah yang tadi di pinggir jalan. Dan sampai sana juga tadi di GBK juga ada petugas pasukan oranye yang membersihkan areal dekat GBK ya, karena banyak banget sampah-sampah juga di situ. Ada dagangan di dekat FX Sudirman. Ya, terima kasih untuk Dinas Kebersihan, atau mungkin di Pemprov DKI ini Dinas Kebersihan atau Lingkungan Hidup, yang sudah semangatnya untuk membersihkan lingkungan dan perhatian banget dengan lingkungan lah ya, terutama sampah yang harus dibuang. Tapi kalau dari pesan saya, kita selaku masyarakat juga, kita jangan beranggapan udahlah, udah ada petugas sampah, udah ada petugas kebersihannya, terus kita sebagai masyarakat buang sampah sembarangan gitu loh. Jadi kayak kita ibaratnya sudah menganggap ada petugas kebersihan dan mereka aja yang membersihkan. Memang iya, yes, mereka yang membersihkan, mereka yang tugasnya ya melakukan. Tapi alangkah lebih baiknya ya kita meringankan kerja mereka lah, karena mereka juga bekerja dengan hati-hati ya. Mereka kerja juga kerja keras gitu. Bagaimana capeknya mereka membersihkan mungkin dari pagi sampai acara Car Free Day selesai gitu kan. Banyak sampah di mana-mana, tahan panas. Padahal nih tadi cuacanya sebenarnya pagi tadi mendung loh, tapi nggak tahu kenapa sekarang udah mulai panas nih, panasnya nggak enak nih. Nah, jadi kita harus mengerti lah situasi petugas kebersihan itu gitu kan. Apalagi mereka bekerja itu mungkin semalam sudah lembur, atau mungkin tadi subuh mereka sudah membersihkan beberapa area spot-spot yang mau disiapkan gitu kan. Jadi saling balance lah gitu dengan situasi sekitar gitu kan. Nah, sekarang saya berada di daerah Sudirman ya, di Jalan Sudirman dekat Grand Indonesia. Padat seperti biasa, lampu merah,
mungkin ada yang ke Mall Green Indonesia, ada yang mau ke Plaza Indonesia, trafficnya gitu kan. Dan seperti biasa weekend rame banget. Oh ya, dan juga tadi kebetulan di GBK itu saya lihat ada kegiatan olahraga, mungkin fun walk gitu dari Unlane. Unlane tuh produk susu ya. Jadi mereka buat acara di sana di GBK. Luar biasa, bahkan juga ada juga sih, bukan cuma dari Unlane aja, ada tadi dari pribadi-pribadi yang main softball, ada yang tadi olahraga lainnya yang ada di sana. Tapi sih tadi saya nggak masuk ya ke GBK ya, harusnya sih tadi masuk biar tahu ya situasi di GBK gimana, tapi tadi nggak sempat, jadi makanya tadi hanya sekitar luar saja. Nah ini sekarang bundaran HI situasinya tidak terlalu macet ya, masih tergolong lancar. Dan mohon maaf agak sedikit ada beberapa motor, ada 5 atau 6, 7 dari klub Harley yang melewat. Biasa itu namanya hari Minggu kan, komunitas motor biasa. Nah ini sekarang saya udah lewat bundaran HI, dan di atas seperti biasa di haltenya bundaran HI Astra di dekat Plaza Indonesia tuh lumayan banyak orang yang bersantai-santai foto, ada yang foto di atas gitu kan, ambil shootnya di bundaran HI gitu. Itu udah lumayan sih, bagus juga ya, menarik perhatian masyarakat untuk bersantai dengan keluarga ya, walaupun hanya selfie foto, canda tawa di atas di atas haltenya bundaran HI gitu kan, foto-foto. Tapi kalau itu hal kecil yang bisa membuat jadi bahagia, dimanapun aja sih nggak masalah gitu, nggak harus yang tempat yang mewah gitu loh. Dengan foto dengan keluarga bareng-bareng juga itu nggak masalah gitu. Di bundaran HI juga tadi, sekitar bundaran HI juga banyak tadi aktivitas orang lainnya, ada yang jalan-jalan masuk ke Plaza Indonesia gitu kan, ada yang dari Plaza Indonesia mau nyebrang mungkin ke halte bus, mau naik bus mungkin. Nah, jadi banyak kegiatan hari Minggu ini ya, bermacam-macam, di setiap spot juga beda-beda. Ini juga di sekarang saya lewatin Sarinah ya. Sarinah ini tidak ada kegiatan, mungkin kayaknya nanti malam deh kegiatannya, atau mungkin semalam kali, malam ini mungkin kegiatannya ya. Tapi untuk sekarang nggak ada kegiatan ya di depan Sarinahnya, jadi kosong. Nah, ini kebetulan melewati fase MRT yang tujuan ke Jakarta Kota atau Kota Tua. Ini masih belum selesai sih pembangunannya. Ya mudah-mudahan di tahun 2025 atau mungkin mentok di 2026 sudah selesai. Walaupun kita tahu sendiri, kita dengar bahwa nanti fasenya MRT ini tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan saya udah sempat pernah ada dapat bocoran akan dilanjutkan dari Jakarta Kota ke daerah barat. Daerah barat ini seperti Meruya atau mungkin Tangerang. Kalau kalian misalnya ada ke stasiun besar lah ya, mungkin seperti stasiun kalau transit ya, stasiun Manggarai atau stasiun Tanah Abang atau mungkin stasiun Duri ya. Tapi tidak semua papan. Saya waktu itu kebetulan dapat di stasiun Manggarai. Di situ ada yang jalur-jalur kereta, apa aja sih, MRT, LRT gitu, KRL. Itu ada yang samar. Yang samar itulah rencana konstruksi yang akan dibuat di ke depan. Nah, seperti contohnya LRT atau MRT ya, Kelapa Gading, kayaknya LRT deh. Yang dari Velodrome itu kan ke Kelapa Gading,
itu kan sudah ready, sudah siap. Nah, tetapi dari velodrome menuju Manggarai itu kan belum, sedang dalam tahap konstruksi. Nah, di tahap konstruksi itu, di situ ada di Manggarai. Nanti deh coba kalau nggak salah ya, nanti saya akan lihat lagi di gambar waktu itu pernah saya foto sih. Nah, di situ ada beberapa rencana yang akan mau dibuat nih. Oh, plannya ke sini, ke Manggarai. Oh, nanti dari Manggarai akan seterusnya berlanjut. Begitu juga dengan MRT. MRT juga ada yang sampai ke arah Cikarang, ada yang sampai MRT arah ke Balaraja gitu. Bahkan di daerah selatan juga ada yang sampai ke arah mana ini? Balaraja, KRL ada penyambungan lagi gitu kan. Jadi artinya semakin ke depan infrastruktur ini khususnya Jabodetabek, mungkin sampai sekarang Jabodetabek Jur ya, itu akan berkembang pesat gitu loh di dalam transportasi umumnya. Apalagi sekarang orang peminat naik kereta ini cukup tinggi, baik di KRL-nya, baik di MRT-nya, baik di LRT-nya, itu sudah cukup lumayan ya. Apalagi LRT yang dari Bekasi sampai ke Duren bukan Duren Sawit, Duku Atas, itu banyak padat. Bahkan yang dari Harjamukti Cibubur ke Duku Atas juga lumayan. Apalagi kalau aktivitas sore mau pulang kantor dan pergi dan pulang kantor itu padat banget gitu loh aktivitasnya orang naik kereta. Begitu juga KRL dari Bogor, KRL dari Bekasi, mungkin dari Cikarang lah ya ujungnya ya, lalu KRL dari Tangerang, lalu KRL dari Rangkas Bitung, itu juga udah padat penumpang yang naik ke transportasi umum gitu loh. Begitu juga dengan busway juga dari seluruh koridor ya, seluruh trayek itu semua penuh kalau di hari kerja. Hari biasa juga sama. Kalau dibilang hari weekend ini padat juga. Nah, kayak contohnya nih, ini kebetulan saya baru lewat dari Patung Kuda ya. Dari Patung Kuda itu di depan balai kota jelas orang banyak menuju ke Monumen Nasional Monas ya. Bahkan ini, nah seperti yang di dekat sebelah kantor pertahanan, ini ada Museum Nasional. Ini juga rame, pengunjungnya ke Museum Nasional ini cukup padat ya. Seperti di situ ada ya mayoritas banyak anak-anak ya. Ya tadi keluarga membawa anaknya ke museum, ke Monas gitu ya. Ada macam-macam fasilitasnya. Ada mereka bisa ke sana, ke tujuan itu bisa naik busway bisa. Terus ada tadi kereta ya, Delman ya. Tadi beberapa kuda Delman tuh. Ada juga yang mau mungkin keliling, ada juga taksi juga, semua. Nah, jadi kembali lagi ke transportasi umum, itu apa ya? Banyak banget orang yang naik transportasi umum gitu. Apalagi sekarang transportasi umumnya di Jakarta ini seperti busway contohnya. Busway itu ada busway yang model listrik. Nah, akankah pemerintah Pemprov DKI melalui PT Jaklingko atau Transjakarta akan menambahkan unit bus listrik itu di Jabodetabek? Iya. Kenapa? Karena kita mau menuju era go green. Yang dimana-mana sekarang kendaraan listrik ini sudah banyak yang pemakainya. Bahkan bus aja udah ada bus listrik. Tapi untuk spesifikasi busnya macam-macam ya. Kebetulan ada mereknya juga, ada yang dari merek BYD, ada merek apalagi tuh ya. Macam-macam sih kalau bus listrik ya. Saya belum terlalu dapat informasi valid berapa range-nya sekali penuhnya, itu saya belum dapat informasi valid. Tapi pernah menaiki si bus listrik itu ternyata nyaman, enak, tenang banget. Ya sama seperti mobil listrik sih. Bahkan motor listrik di sini seperti Gojek dan Gojek dan Grab Bike
itu pakai motor listrik juga udah banyak macam-macam. Ada merek VR, ada merek Smooth, ada merek Electrum, ada yang merek Charge apa ya, Charge Indonesia nih kalau nggak salah. Macam-macam motor listrik tuh macam-macam. Itu juga santai, nyaman, tenang gitu ya. Kalau untuk pengecasan itu macam-macam. Ada yang model dicas di rumah, ada yang swap baterai yang biasanya kalau swap baterai motor listrik itu kalau khusus Grab Bike sama Gojek itu biasanya di Indomaret atau Alfamart biasa ada aplikasinya. Itu dia muncul bisa tuker baterai, swap baterai. Nah, seperti itu. Jadi simpulannya masyarakat Jabodetabek jur ini ya, karena dari Cianjur juga pasti ada juga dong yang kerja di Jakarta. Mungkin jangan pun yang di Cianjur, yang di Sukabumi juga mungkin ada. Pasti yang kerja di Jabodetabek ini pasti ada gitu. Walaupun ya hanya berapa persen lah ya, mungkin sekitar 5%-an lah atau 10% deh mungkin ya, kemungkinan. Itu ada yang jauh dari sana kerja di Jabodetabek gitu. Nanti di sini dia tinggal ngekos atau asrama mungkin gitu. Nah, itu banyak menggunakan transportasi umum. Begitu juga dengan Jaklingko. Jaklingko itu angkot-angkotnya juga sekarang sudah mulai membaik ya kalau diperhatikan. Itu dari zaman Pak Gubernur sebelumnya, Bapak Anies Rashid Baswedan, dia membuat program ya untuk Jaklingko-nya itu bagus sih. Dia hanya di tap kartu. Sekarang Jaklingko-nya itu ada beberapa versi ya, ada yang model AC dan non AC. Yang AC ini sepengetahuan saya hanya di tengah kota. Tapi nanti bisa di cross check lagi ya, benar atau tidaknya. Tapi beberapa sudah ada. Nah, artinya apa? Ini ke depan transportasi umum ini harus lebih digiatkan lagi gitu. Lebih apa ya? Lebih diprioritaskan, lebih diutamakan transportasi umum ini. Kenapa? Karena mengelola Jakarta khususnya ini benar banget. Kalau udah Senin sampai Jumat, terutama Senin lah ya. Senin itu dimana hari pertama kerja, orang-orang banyak banget yang dari Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, maupun dari yang lainnya, itu pada semua datang semua ke Jakarta. Dan tadinya mungkin dulu di zaman dulu ya, ke Jakarta itu bisalah jam 6, bisalah setengah 7. Sekarang itu nggak bisa, padat di mana-mana. Contoh seperti Tangerang, itu macetnya mulai dari Alam Sutra itu kilometer 15 sampai ke kilometer 3 di daerah Kebun Jeruk. Belum lagi Bekasi yang di gerbang tol Halim sampai dibuat dibuat jalan yang ini juga, diperlebar jalannya juga, tetap nggak bisa menampung. Belum lagi kan dari Bogor tuh pasti udah macet di daerah Taman Mini, gerbang tol yang mau masuk ke dalam kota juga itu udah macet gitu loh. Udah dibuat tiga jalan tuh kontraflow gitu ya. Dari Tangerang itu udah kontraflow di Kebun Jeruk sampai Tomang Raya. Yang dari Bekasi itu dibuat dari Halim sampai ke Simpang 4 Semanggi gitu ya. Itu masih belum teratasi gitu loh. Karena kenapa? Kalau versi dari saya pribadi ya, orang-orang masih mau menggunakan kendaraan pribadi. Karena transportasi umumnya masih belum cukup memadai. Mungkin dari kereta, dari bis, dari segala apapun lah ya, transportasi umumnya itu belum maksimal. Walaupun sekarang udah ya lumayan ya, sudah ada terbantu MRT. Mungkin yang dulunya tinggal di Lebak Bulus mau ke Blok M belum ada kereta MRT itu
pasti udah kebayang dong seberapa sulitnya gitu kan. Nah, dari Cibubur juga, dari Bekasi juga, kalau tadinya belum ada LRT sampai Duku Atas, udah pasti udah kita kebayang dong betapa lebih macetnya lagi gitu kan. Nah, itu aja semakin tahun semakin naik. Memang saya alamin ya. Kalau berangkat pagi itu pasti penuh ya, Bang. Semua di jalan tol tuh penuh banget. Pulang juga seperti itu. Pulang itu range dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, mentok deh jam 9 malam, itu pun masih padat jalannya. Terutama jalan tol yang arah dari Jakarta ke arah Bekasi, atau yang ke arah Bogor, atau yang arah ke Tangerang juga lumayan. Karena yang tinggal di Tangerang ini, jangan mungkin kita kira tinggal di Tangerang itu, oh udahlah paling rumahnya di Alam Sutra, paling rumahnya di Gading Serpong, atau rumahnya tinggal di Karawaci. Tidak. Sekarang orang yang kerja di Jakarta itu tinggalnya di mana? Cikupa, Balaraja. Itu udah ada beberapa perumahan di sana. Bahkan ada perumahan baru lagi yang dibuat di sekitar Bitung, lalu di Legok ya, Tangerang, sampai ke arah Cisauk, BSD City. Itu banyak perumahan-perumahan baru. Belum lagi sekitar BSD City, ada juga perumahan-perumahan baru. Di Bekasi juga seperti itu, ada perumahan-perumahan baru lagi gitu kan. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun banyak pertambahan penduduk. Nah, untuk itu sih mudah-mudahan ya, kalau saya selaku masyarakat berharap banget ya, mudah-mudahan untuk gubernur yang terpilih di Jakarta periode nanti 2025 sampai 2030, Bapak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, dalam memimpin wilayah Jakarta ini bisa membawa program yang baik khususnya untuk transportasi umum gitu loh, mengatasi kemacetan yang begitu begitu padat banget gitu loh kondisi di Jakarta ini gitu loh. Nah, ditambah lagi kalau menurut saya pribadi, ini menurut versi saya ya, menurut versi saya pribadi, bukan dari versi orang lain ya. Menurut kalian itu ganjil genap itu efektif atau tidak? Kalau menurut saya ganjil genap itu sudah dibilang sih ya ada efektifnya. Tetapi kalau semakin lama, kalau nggak kita kaji, kalau nggak kita pelajari, itu lama-lama semakin nggak efektif. Kenapa? Gimana caranya orang punya kendaraan dan misalnya punya mobil lah ya, yang punya mobil itu mengusahakan bagaimana kalau saya udah punya mobil plat ganjil, saya harus punya mobil genap gitu. Nah, belum lagi di kemarin kebijakan dari kepolisian, mobil listrik bebas ganjil genap. Iya, betul, karena dia zero emission ya, zero emission, tidak mengeluarkan polusi. Makanya mobil listrik itu bebas. Mau dia mobilnya plat ganjil, mau dia plat genap, mau dipakai di hari ganjil atau hari genap, bebas 24 jam non-stop. Nah, sedangkan mobil yang masih berbahan bakar bensin itu masih ditetapkan ganjil genap. Nah, efektif atau tidak? Nah, menurut saya pribadi mungkin untuk sekarang masih efektif, tapi lama-lama kemudian itu tidak efektif lagi. Karena bertambahnya volume kendaraan, bertambahnya jumlah penduduk, ini nggak akan bisa mengurangi kemacetan kalau transportasi umumnya tidak mendukung, tidak memadai gitu loh. Nah, mudah-mudahan untuk gubernur terpilih selanjutnya bisa terutama bisa ada program yang untuk supaya tidak macet ya, supaya tidak macet di
Jakarta ini khususnya ya, kan kalau udah macet seperti ini kita pulang ke rumah itu bisa 1 jam, paling lama 2 jam, apalagi kalau mungkin sudah jam pulang kantor atau jam berangkat kantor ditambah hujan deras bisa 2 jam lebih, bahkan 3 jam. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sih, saya berharapnya untuk transportasi umum ke depan Jakarta sampai 2040 mungkin, apa 2045 atau 2050 semakin lebih membaik. Kalau sekarang sudah baik, ke depan bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, karena majunya teknologi, kemajuan selain teknologi ini, kemajuan perekonomian ini kan semakin tinggi ya. Jadi kalau transportasi umum ini kita tidak balance kan dengan jumlah penduduk, susah gitu loh. Ini menurut dari versi saya pribadi gitu. Lalu apalagi ya, hari Minggu itu titik-titik padat sih kalau pernah saya amati itu di tengah kota itu, mulai dari Monas, Museum Nasional tadi yang di dekat kantor Pertahanan atau kantor Kominfo, lalu Sarinah biasanya juga macet sih, terus Plaza Indonesia, Grand Indonesia itu pasti, Senayan City, Plaza Senayan, Blok M, Fatmawati sampai ke Cilandak Town Square Selatan, Point Square, itu titik-titik yang padat, titik-titik yang lumayan karena di weekend. Mall-mall, lalu seperti di selatan tuh daerah Ragunan, itu pasti banyak banget gitu, banyak banget aktivitas-aktivitas keramaiannya gitu kan. Belum lagi di Taman Mini, belum lagi di utara ada Ancol, ada ya Ancol lah ya, si Ancol Samudra atau SeaWorld ya. Padat. Nah, pesan saya untuk transportasi umum juga patuhi juga rambu lalu lintas. Bukan transportasi umum yang berplat kuning saja, bukan seperti taksi, bukan hanya taksi, bukan hanya Transjakarta, bukan hanya Bajai, bukan hanya yang lain-lain ya, tapi untuk semua. Mungkin untuk Grab, dari Gojek juga, baik dia mobil, motor gitu. Kalau bisa patuhi lalu lintas. Karena sekarang ini sudah bertambahnya volume kendaraan ini, kalau kita nggak bisa sabar di jalan, ya susah. Pasti kita serempet terus. Mobil sama motor serempetan, motor sama motor juga bisa kena, mobil juga bisa kena juga gitu. Jadi ya patuhi lalu lintas. Sama berlaku untuk semua. Taksi-taksi, Bluebird ini ya. Terus Transjakarta, Bajai, angkot, Jaklingko gitu. Itu juga harus patuhi lalu lintas, karena yang dibawa ini penumpang orang. Jangan sampai kita mencelakakan penumpang hanya karena kerjaan dari kita atau mungkin gaya pengemudi kita. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya posisinya di perempatan Cideng, di dekat rumah sakit Tarakan. Cukup lumayan padat sih, terutama yang ke arah Tanah Abang ya, tadi daerah Tanah Abang ramai. Lalu ini yang arah ke Tomang Raya menuju Central Park dan apa itu? Sana itu Central Park, Mall Anggrek, Neo Soho itu juga penuh, ramai juga. Biasa kalau hari Minggu di 3 mall Jakarta Barat itu, Mall Anggrek, Neo Soho, Central Park itu pasti ramai banget. Sama seperti malam Minggu juga lebih padat. Seperti yang di daerah Dr. Satrio juga seperti itu. ITC Kuningan, Lotte Shopping Avenue, lalu Mall Ambassador, lalu kesananya lagi Kota Casablanca atau Kokas, itu lumayan. Kalau udah Sabtu Minggu, rame banget. Dan ya bersyukur, artinya sekarang itu orang kalau di Sabtu Minggu itu banyak ke tempat-tempat wisata atau mall dan sebagainya. Ya mudah-mudahan perekonomian kita ke depan lebih baik ya, makin lebih baik gitu.
terutama dari kita sendiri sebagai kalangan masyarakat juga seperti itu. Dan sama juga seperti Car Free Day tadi. Car Free Day tadi tuh saya lihat sih, walaupun jalan ditutup ya, tapi sekilas dari jauh itu banyak banget pedagang-pedagang kaki lima. Artinya yang dagang-dagang minuman, yang dagang-dagang makanan sarapan mungkin, atau minuman gitu kan. Banyak yang kalau istilahnya kalau minuman pakai sepeda itu Starling ya, Starbucks keliling gitu. Banyak banget orang yang mau berdagang di situ. Ya kalau bisa kita bantulah mereka, masyarakat yang mereka pedagang kaki lima itu kita bantu, karena disitulah mereka berusaha, dimana mereka mendapatkan penghasilan dari hasil dagangan. Makanya bersyukur ada kegiatan Car Free Day itu bisa menaikkan perekonomian khususnya untuk pedagang kaki lima, karena ada perputaran uang dari masyarakat ke pedagang gitu. Masyarakat dapat untungnya, kita kenyang, kita puas, kita happy di Car Free Day karena banyak jualan makanan apapun itu ya, tidak harus yang makanan yang mahal-mahal. Pedagang juga untung karena banyak peserta Car Free Day atau mungkin peserta olahraga lainnya dari Sudirman sampai ke GBK itu banyak yang jajan, banyak yang belanja, banyak yang transaksi. Nah, seperti itu. Tapi ingat, dagang seperti itu kita harus mengutamakan kepercayaan, kunci kejujuran dalam berdagang. Jangan ibaratnya kita itu berambisi dagang dengan memahalkan tarif harga makanan, itu jangan gitu. Jadi melayanilah atau berdagang itu secara jujur, itu aja sih sebenarnya. Dan menjaga kualitas dan terutama kualitas dan higienis makanan sih, itu juga dijaga. Jadi sehingga tidak ada komplain dari masyarakatnya kalau apa yang kita dagangkan itu semuanya itu benar-benar kondisinya baik-baik saja gitu loh. Tidak ada yang tidak ada yang menjadi komplain dari pembeli gitu loh. Nah, sekarang saya sudah mau masuk tol dari Jakarta ke Tangerang. Kondisi lalu lintas di atas tadi, kebetulan di atas ya, untuk yang simpang 4 ke kanan arah Central Park, Neo Soho dan Mall Anggrek sampai yang Mall Ciputra itu cukup padat ya, ramai juga. Itu seperti biasa hari Minggu banyak kegiatan di mall, ada juga beberapa yang kegiatan lainnya di mall tersebut. Kalau lalu lintasnya ya cukup ramai tapi tidak macet ya, kecuali yang dari arah Tangerang menuju Jakarta ini ada padat sedikit di dekat gerbang tolnya, tapi cukup lebih baik lah. Nah, untuk wilayah yang bukan Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok mungkin, atau Bogor ya, mungkin perlu nggak sih ada seperti dibuat transportasi yang bekerja sama dengan Jakarta di lebih banyak lagi. Mungkin kalian pernah dengar ada Trans Jabodetabek reguler. Trans Jabodetabek reguler itu yang khusus untuk ke Bogor, nanti stay-nya di kantor mana, nanti diantarnya ke Karawaci, diantarnya ke Bogor, diantarnya ke Bekasi gitu kan. Nah, itu juga perlu sih kita perbanyak juga sih kayaknya. Jadi bisa mengurangi kemacetan juga. Nah, mudah-mudahan pemerintah selanjutnya seperti di Banten ya, mungkin dari wali kota atau wali kota Tangerang mungkin, atau wali kota Tangerang Selatan atau Bupati Tangerang, atau dari pemerintah provinsinya, dari Gubernur Banten, begitu juga Jawa Barat, dari
wali kota Depok, wali kota Bekasi, wali kota Bogor, atau Bupati Bekasi maupun Gubernur Jawa Barat bisa memikirkan itu untuk transportasi yang bisa bekerja sama dengan Jakarta. Selain yang sudah ada ya, selain KRL, selain LRT, selain MRT mungkin, selain hanya itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian pernah lihat itu, atau mungkin kalian pernah naik Trans Jabodetabek reguler, nah itu connection ya, itu connection yang langsung ke Bogor. Jadi kita tidak perlu transit yang naik busway misalnya, transit ke sini baru kita naik lain gitu, tidak. Ini langsung ke Bogor, langsung ke Karawaci, langsung ke Bekasi, langsung ke Depok. Nah mungkin itu perlu juga ditambah sehingga bisa mengurangi kemacetan juga gitu. Jadi kemacetan tuh makin terurai gitu loh, makin berkurang gitu kan. Ya memang tidak bisa mengubah hal seperti itu dengan mudah ya. Banyak banget tantangan di lapangan, itu pasti. Tidak segampang membalikkan telapak tangan yang udah gampang bisa, enggak. Semua itu harus perlu dikaji. Semua harus perlu disurvei. Semua harus perlu perlu ditinjau. Kira-kira cocok nggak program seperti ini kita buat untuk masyarakat ke depan lebih baik? Perlu nggak seperti itu? Bukan hanya model transportasi umum aja ya, macam-macam problematikanya di kita ini macam-macam. Tapi yang saya sedang bahas ini tentang transportasi umum. Jadi untuk transportasi umum mungkin lebih lebih diprioritaskan karena orang-orang tingkat kerja orang dari berbagai daerah ke Jakarta ini luar biasa gitu. Semua numpuk di Jakarta. Begitu udah pulang, Jakarta sepi. Saya pernah pulang itu jam 10 malam, 11 malam, dan itu kondisinya sepi banget. Sepinya enak banget gitu. Kalau tuh ada rame sedikit tapi tidak menyebabkan kemacetan lagi gitu. Jadi itu yang sangat dipentingkan terutama mengenai transportasi. Nah, lalu apalagi ya penyebab transportasi umum ini, penyebab kemacetan juga yang selain jumlah penduduk, selain jumlah volume kendaraan dan transportasi umum yang kurang, seperti itu aja sih. Gak ada lagi ya yang perlu dibahas. Tapi intinya kalau kita bisa menaiki transportasi umum itu lebih baik. Tapi kembali lagi dengan masyarakat, karena beraktivitas kerja dimanapun itu atau mungkin ada pertemuan di mana, itu semua tidak bisa kita paksa semua harus ke transportasi umum. Ada yang mungkin orang mau serba efisien, udah lebih baik bawa mobil, nanti nyampe tujuan, jadi saya nggak perlu nyari taksi yang segala macam, saya udah pulang bawa mobil. Ada yang seperti itu. Ada juga sudahlah Senin sampai Jumatnya naik transportasi umum, nanti Sabtu Minggunya baru naik mobil, itu juga ada. Ada yang sistemnya udahlah saya naik motor ke stasiun kereta deh, nanti sampai di stasiun berikutnya saya tinggal naik Gojek atau naik motor satu lagi. Ada juga seperti itu. Jadi hidup tuh pilihan. Masyarakat tuh banyak memilih mau naik apa, bekerja di Jakarta dengan padatnya traffic yang sering kita hadapi terutama di hari kerja. Kalau di hari weekend ramai juga, tapi tidak seramai seperti di hari Senin maupun sampai Jumat gitu. Nah, kayak seperti sekarang ini di jalan tol Jakarta Tangerang sekarang kilometer 5 ini rame gitu. Rame tapi lancar, bukan rame yang padat. Kecuali tadi kalau nggak salah ya, itu ada perbaikan jalan dari arah Tangerang mau Jakarta, itu kilometer 15. Itu ada perbaikan jalan lagi di lajur 2 ya, sebelah kiri. Mudah-mudahan malam ini selesai, jadi besok tidak ada perbaikan jalan lagi gitu.
Nah, banyak mungkin nih, itu juga bisa sumber kemacetan juga. Kenapa? Perbaikan jalan tuh mungkin ada yang bilang, kok perbaikan jalan itu terus menerus sih? Gak selesai-selesai. Dari dulu itu aja terus yang diperbaiki. Bongkar, udah dibongkar, bongkar lagi. Udah diperbaiki, dibongkar lagi. Sebenarnya kualitas dari jalannya, kualitas dari perbaikan jalannya juga. Karena semua jalan ini akan bagus kalau yang dilewatinya juga, kendaraannya juga sesuai spesifikasi standar jalan. Sedangkan Jakarta Tangerang ini kan yang lewat ini bukan hanya mobil pribadi saja nih. Ada mobil truk-truk dari Lampung mungkin, dari Pulau Sumatera mau ke Jawa, begitu juga sebaliknya Jawa ke Sumatera gitu. Itu banyak dan jumlah tonase mereka itu berat-berat sekali. Mungkin di kontainer yang isinya kita nggak tahu apa, bisa jadi muatannya berat. Bisa jadi Fuso yang 10 ban, 12 ban juga muatannya banyak. Jadi tonase itu mempengaruhi kualitas jalan, kualitas standar jalan gitu. Nah, itulah jalan itu sehingga wajar kalau mungkin ada yang bilang itu kan udah selesai diperbaiki, sudah selesai dibeton, kenapa dibongkar lagi? Nah, karena standarnya itu melewati batas. Kalau satu truk mungkin lewat, mungkin nggak ada masalah. Nah, ini kan kalau setiap hari lewat dari pagi sampai ketemu pagi lagi kan kendaraan besar itu banyak yang lewat gitu. Nah, sedangkan beban standar jalan menahan si kendaraan ini tidak selamanya awet. Beton, konstruksi beton kalau sudah ada retak sedikit, sudah ada rusak sedikit, itu akan merembet, melebar, cepat melebar dibanding aspal. Kalau aspal dilewati, dia akan rusak betul. Tapi dia mulainya dari gelombang dulu. Mulai dari gelombang, nanti lama-lama gelombang turun. Jadi lubang, jadi apa? Rusak. Jadi cekung seperti ini. Nah, itu. Jadi itu juga penyebab kemacetan juga mungkin ya. Itu yang harus dihindari khususnya untuk pagi-pagi daerah Tangerang menuju Jakarta. Karena sebenarnya sudah ada sih papan rambu lalu lintas tuh jam 6 sampai jam 9 pagi atau jam 10 pagi ya kalau nggak salah. Itu truk-truk tidak boleh melewati dulu Jakarta Merak. Gitu. Tapi nyatanya fakta di lapangan dari Tangerang sampai ke arah Jakarta itu truk-truk masih lewat. Walaupun dia tidak bisa sampai ke Jakarta Barat. Tidak bisa sampai ke Tomang Raya. Dia begitu di Simpang Meruya, di Jor, di lingkar luar, dia harus masuk ke situ, truk-truk. Dari pagi sampai jam 10 malam. Begitu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Itu dia boleh lewat dalam kota. Lewat Tomang Raya, lewat Selipi, lewat Senayan, Semanggi, Tebet, Mampang, itu boleh. Tapi kalau jam yang lewat dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu dia harus lewat lingkar luar, lewat dari Jor tadi kan. Nah itu mungkin kayaknya perlu dikaji juga deh, truk-truk yang dari Bitung sampai ke arah Jakarta ini mungkin lebih diperketat lagi dalam pengawasan ya, terutama dari kepolisian juga mungkin bisa ya, atau dari jasa marga juga bisa memperketat arus lalu lintas truk. Tapi dengan catatan, itu semua harus dikaji lagi ya, harus dilihat dan ditinjau. Tidak bisa langsung memberhentikan, pokoknya langsung. Kalau ada truk yang melanggar denda, itu nggak bisa. Kita harus lihat juga supir truk ini yang mereka bawa ini apa gitu loh, kebutuhannya apa gitu. Nah gitu loh. Siapa tahu kita nggak tahu kalau truknya tiba-tiba bawa sembako, bawa mungkin minyak, bahan bakar mungkin yang harus segera didistribusikan. Nah kita tidak tahu. Nah itulah makanya kita harus buat pengkajian itu. Kita survei, kita tinjau apakah efisien nggak kalau truk itu dari jam 6 sampai jam 9 tidak boleh lewat dulu tol gitu. Nanti setelah jam 9 baru lewat tol. Tapi khusus ke arah Jakarta tidak boleh lewatin tol lingkar dalam gitu. Yang truk yang tonasenya besar-besar. Kalau bus sih boleh ya. Bus boleh. Mau dari Sumatera ke arah Jawa lewat lingkar dalam juga boleh. Gitu.
Itu juga sih kebijakannya. Karena sebelumnya saya ingat banget nih ya, Jakarta Tangerang itu dulu tuh masih 3 lajur. Sekarang sudah dari simpang Lingkar Luar sampai ke arah Balaraja itu udah 4 lajur. Bahkan yang dari Balaraja sampai ke arah Cilegon itu yang tadinya 2 lajur jadi 3 lajur. Sekarang sudah ada semakin melebar gitu. Nah, kenapa? Nah, sudah dibuat 4 lajur pun masih macet gitu loh. Bahkan pagi-pagi juga ya lewat bahu jalan juga ya gimana ya? Sebenarnya itu nggak boleh bahu jalan ya. Tapi karena kondisi macet dan orang mungkin buru-buru ya untuk berangkat beraktivitas itu tinggi gitu. Sama seperti yang di Bogor juga seperti itu. Di Bekasi apalagi gitu. Nah, itu juga mungkin harus perlu dikaji ya. Kontraflow-nya juga, bagaimana sistem kontraflow-nya biar tidak terlalu macet gitu kan. Sebenarnya pagi-pagi itu kemacetan tuh nggak ada. Kalau toh ada kejadian, ada tabrakan mungkin, ada kejadian apa ya, mungkin truk mogok gitu ya, atau mobil bermasalah di tengah gitu. Ya itu paling hanya jarang lah kita temui gitu loh. Nah, permasalahannya kan hanya di perbaikan jalan gitu kan, atau mungkin di depan itu melambat sehingga itulah bisa terjadi kemacetan. Nah, seperti sekarang nih, saya posisi di kilometer 14 di pom bensin baru lewat Karangtengah ya, di daerah Pinang deh. Saya menuju Tangerang, kilometer 13 menuju 14 ini padat. Nah, ini nggak tahu macetnya macet apa. Kalau memang macet perbaikan jalan, nah ini yang harus segera diselesaikan. Karena orang kan perbaikan jalan ini memang rutin ya, pekerjaan rutin. Tapi kita juga harus lihat kemacetan ini sudah sepanjang seperti gimana. Kalau udah panjang banget, ya satu-satunya kontraflow demi untuk memperlancar dan mengurai kemacetan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya mengenai transportasi umum dan sebagainya, traffic di jalan ya, terutama dengan transportasi umum yang dari sekarang sampai ke depannya yang akan diprogramkan, baik dari busway, baik dari kereta, mungkin dari LRT, MRT, dan KRL, baik mungkin penambahan transportasi umum lainnya seperti dari Grab, dari Gojek, dari Bluebird gitu kan, dari Jaklingko juga gitu. Semakin mempertambah rute atau trayek mungkin khusus busway dan Jaklingko yang bisa mengurangi kemacetan di area sekitar Jabodetabek gitu. Apalagi Jaklingko sudah bisa masuk ke area perumahan, area jalan-jalan kecil gitu ya, karena bisa jemput orang, bisa langsung antar kemana, bisa nanti jemput di akses perumahan, nanti antarnya ke daerah mana, itu enak gitu. Apalagi sekarang kalau Gojek-Gojekan juga yang motor khususnya ya, Grab Bike atau Gojek itu sudah banyak juga drivernya gitu loh. Nah, tinggal customernya mau nggak naik transportasi umum. Nah, seperti itu. Saya juga kalau dibilang naik transportasi umum, saya juga pengen dan suka juga gitu loh. Suka banget, terutama di KRL, terutama di kereta ya. Selain di kereta juga ada naik Uber juga, atau mungkin dari Grab Car, GoCar, Grab Bike, Gojek gitu. Suka. Siapa yang bilang nggak suka? Saya juga suka gitu loh. Kalau lagi moodnya lagi nggak bagus bawa kendaraan, ya transportasi umum gitu loh. Nah, seperti itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai traffic jalan dari Jakarta menuju Tangerang dan juga pembahasan mengenai transportasi umumnya. Video ini berdasarkan dari opini yang saya buat, tidak
ada unsur paksaan atau sponsor atau mungkin dari masukan dari orang lain, itu tidak ada sama sekali. Ini murni pure dari saya gitu loh. Jadi kalau ada mungkin yang melihat video ini, kalau mungkin ada yang mau berdiskusi boleh gitu loh. Karena saya umum ya, saya terbuka untuk umum, dan saya juga tidak ada nih saya ngomong kayak gini karena disuruh ini, ngomong kayak gini karena diperintah dari ini. Oh tidak, ini opini saya pribadi gitu loh. Ini pendapat menurut dari saya, usulan dari saya sendiri juga, tidak ada intervensi dari pihak manapun gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada opini saya yang kurang berkenan atau mungkin salah-salah kata. Demikian, itu saja part yang ketiga ya. Part yang ketiga ini semoga bermanfaat, dan stay tune untuk part-part berikutnya yang akan saya buat di dalam video di vlog saya pribadi. Itu saja. Terima kasih, selamat siang, semangat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap berdoa di dalam setiap kegiatan apapun. Itu saja. Terima kasih.